Oh, ada teman guys. Kanan. Go vegan. Yeah. Semua hewan ingin hidup dan berhak hidup. Go vegan. Go vegan, let's go. Diambil nyawanya secara paksa. No, Go betul. No, tumbuhan juga nggak berhak nyawanya diambil secara paksa. Go green. Anyway, tanggal 24 Desember 2025 kemarin, orang-orang tiba-tiba rame banget ngomongin soal gerakan yang namanya Go Vegan. Sebuah gerakan di mana lo nggak boleh makan yang berasal dari hewan. Entah itu dagingnya, ya, telurnya, susunya, produk turunannya, apapun itu. Karena kalau misalnya lu makan yang berasal dari hewan sendiri ya, itu dapat menyakiti dan juga melukai mereka. Sebagai sesama makhluk, kita harus sama-sama saling menghormati. Maka dari itu, go vegan. Gerakan ini makin ramai lagi setelah video-videonya itu di-share sama fanspage yang punya banyak pengikut. Salah satunya aureceh.id dan juga kegoblokan Anveda. Buat lu semua yang emang pengen tahu sumber itu dari mana, sumbernya sebenarnya berasal dari TikTok. Video-video yang kayak tadi itu sering banget dibuat sama akun yang namanya Mas Niko Hernawan, yang sekarang mungkin kata beberapa orang udah ganti namanya menjadi Bahagia Vegan. Akun ini sering banget nge-share tentang prinsip-prinsip berveganisasi, di mana lo bener-bener nggak boleh banget buat makan yang berasal dari hewan. Karena apa? Karena hewan juga perlu untuk dihormatin. Nah, saking ramenya ini, bahkan udah sempet dibuatin video juga sama Om Isai Nugroho ya, dibuatin kesimpulan juga. Terus kemudian di Facebook pun udah banyak banget yang ngerespon tentang ajakan Go Vegan. Salah satu yang dibuat sama Mas Agung Meriski ini. Hewan adalah teman. Go vegan. Anjay. Hewan No, vegan. Nggak ada. tidak respect. Terus habis itu di Isai Nugroho pun udah dibuatin video tadi seperti yang udah gue bilang, dan banyak banget kolom komentarnya yang menentang tentang ajaran Go Vegan sendiri. Bahkan saking ramai juga, ini udah dibuatin beritanya sama portal media nasional kayak misalnya Liputan 6 dengan judul "Viral ajakan Go Vegan di TikTok, benarkah tidak makan daging sama dengan menyelamatkan bumi?" Gue udah baca beritanya dan secara mengejutkan ternyata beneran bisa katanya. Dan udah ada beberapa penelitiannya. Basically di berita ini ngasih tahu kalau misalkan semakin panjang pasokan rantai makanan elu, semakin banyak mengeluarkan emisi yang justru dapat merusak bumi. Jadi kalau misalkan lu makan daging, otomatis rantai pasokan itu kan dari tumbuhan ke hewan, terus habis itu ke kita sebagai manusia. Sedangkan kalau misalnya lu jadi vegan, dari tumbuhan ke diri lu sendiri. Oke, jadi secara rantai pasokan lebih sedikit mengeluarkan emisi, jadi lebih bisa menyelamatkan bumi karena emisinya nggak banyak dihasilkan. Anjir. Go vegan, tapi permasalahan yang nggak sesimpel itu. Ya sekali lagi lo harus lihat beritanya sampai akhir gitu ya. Silahkan cek, ini seru banget kalau misalkan lo mau baca ya. Terus kemudian bahkan ajakan vegan ini saking ramenya udah direspon sama MUI, dimana mereka sendiri bilang Islam tak larang konsumsi hewan. Harusnya kita semua udah pada tahu gitu. Karena mengharamkan yang halal pun itu tidak baik. Well, kita bakal sedikit bahas dulu soal veganisasi. Buat gue pribadi sebenarnya nggak masalah lu mau vegan mau kagak gitu loh. Tergantung prinsipnya masing-masing. Karena apa? Karena setiap orang tuh pasti punya niatnya sendiri nggak sih buat memilih pola hidup ataupun pola makan. Buat lu yang emang pengen bulking, silahkan makan makanan yang berasal dari sumber hewani, karena itu gampang bisa ngebuat badan lu itu sehat, bugar gitu. Tapi kalau misalnya emang pengen nurunin massa tubuh atau berat badan, ya jelas vegan itu pilihan yang baik. Karena apa? Karena ya protein-protein yang biasa menggemukkan itu tidak biasa lu makan kalau misalnya lu jadi vegan. Nah masalahnya adalah ketika lu memaksakan prinsip pola hidup lu kepada orang lain yang gak pengen mereka lakukan. Nah itu yang berbahaya. Ya apalagi lu ngajak vegan di negara yang punya peringkat 26 stunting. Ya dari 144, ini berdasarkan data dari UNESCO gitu ya. Terus pemerintah lucunya adalah di tahun 2025 mereka ngebangga-banggain kalau misalnya angka stunting turun 20%. Terus ada yang ngajakin vegan, kan lucu ya. Lu tau gak sih vegan itu bahkan kalau misalnya yang paling ekstrimnya, lu gak boleh makan telur, lu gak boleh makan susu, lu gak boleh makan produk-produk yang berasal dari sumber hewan. Pokoknya apapun itu olahan. Terus lu nutrisinya ngambil dari mana, Bambang? Lu pernah denger gak sih ceritanya Jaden Smith, anaknya Will Smith, yang dimarahin gitu ya sama bapaknya sendiri gara-gara badannya jadi kelihatan kurus kering gara-gara dia mutusin untuk menjadi vegan. Ini bukan rumor gitu ya, ini beneran. Beritanya ada dari Sword.com tuh, bahkan dari Indonesia pun ada ngeberitain jadi vegan dan kurang nutrisi. Jaden Smith akui pernah merasa bak tulang hidup. Dan di tahun 2019 dia sempat dimarahin sama bapak ibunya gitu. Will and Jada Pinkett Smith had intervention for Jaden following weight loss. Ya jadi kelihatan kurus banget dia gara-gara nggak nyentuh nutrisi dari hewani.
Well, mungkin udah ada beberapa makanan-makanan dari tumbuhan gitu yang udah mulai mencukupi gitu setiap nutrisi yang berasal dari hewani, tapi tetap aja ya kalau misal lu berada di third country ya atau negara berkembang, susah gitu untuk memenuhi makanan-makanan yang memang vegan based tapi nutrisinya sama kayak hewani, itu mahal banget. Makanya orang-orang tuh ya pasti ya harus tetap makan telur ya, minum susu, dan masih banyak lagi. Banyak nutrisi-nutrisi hewani yang emang bener-bener masih tetap diperlukan untuk anak-anak kita gitu ya. Gak cuma sekedar protein dong, tapi juga mungkin zat besi, omega 3, dan masih banyak lagi. Balik lagi, semua itu cuman masalah prinsip, apakah lu pengen naik berat badan atau turun berat badan. Ya masalah vegan itu ya menurut gue gitu loh. Well, untuk memantapkan pembahasan kali ini kita bakal sama-sama lihat bagian merespon dari MUI ya lewat berita Republika, dimana tadi udah sempat gue singgung viral ajakan Go Vegan, MUI Islam tak larang konsumsi hewan. Sebenarnya simpel kalau misalkan kita lihat dari vegan prinsipalnya gitu, yang penting kan nggak menyakiti hewan. Di Islam sebenarnya udah ada gitu istilah kayak gitu namanya halal. Kalau udah halal otomatis makanan-makanan yang berasal dari hewan jelas sebisa mungkin gitu ya si hewannya tersebut nggak merasa sakit ketika disembelih kayak gitu. Cuman berbeda kalau misalkan emang daging itu bukan halal gitu atau masih belum ada cap halalnya, jadi masih dipertanyakan gimana caranya lu menyembelih hewan tersebut. Tapi kalau misalkan di Islam ada halal ya otomatis harus memenuhi standarisasi halal itu kayak gimana. Well, lewat berita dikasih tahu kalau misalkan anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kiai Haji Syafiullah Muzamil menegaskan Islam tidak melarang konsumsi hewan selama dilakukan secara sah dan beretika. Menurut dia, ajaran Islam tidak melarang makan hewan, tetapi melarang menyakiti hewan secara zalim. Oh ya, fun fact aja. Kalau misal lu trace ke belakang ya, orang-orang yang punya prinsip vegan itu mengambil dua referensi. Pertama dari ajarannya Pythagoras ya, yang dimana dia menghormati hewan juga dan percaya kalau misalkan manusia itu mungkin bakal bereinkarnasi menjadi hewan. Jadi kalau misalkan lu makan hewan berarti ya lu udah mutus reinkarnasi tersebut gitu. Tapi balik lagi, Pythagoras sendiri pun itu nggak yang 100% vegan karena dia juga minum susu dan makan madu. Nah sementara aliran lainnya itu berasal dari ajaran Buddha, Hindu, dan juga Sikhisme dan Jainism dari India kuno, namanya Ahimsa. Ahimsa ini merupakan ajaran yang menghormati seluruh makhluk di muka bumi ini. Tapi balik lagi, gak semua Buddha, Hindu, dan segala macam itu juga vegan karena mereka mungkin masih makan produk turunan dari hewani gitu. Man, go vegan. Jadi balik lagi ke MUI. Yang dilarang dalam Islam adalah menyakiti hewan secara zalim, bukan memanfaatkannya secara sah dan beretika, ujar Kiai Syafi'i saat dihubungi Republika. Ia menjelaskan Islam secara tegas membedakan antara al-idrar atau menyakiti secara zalim dan al-intifa al-masyru atau pemanfaatan yang dibenarkan syariat. Makan hewan dibolehkan asal hewan tersebut halal disembelih sesuai syariat dan tidak disertai penyiksaan atau eksploitasi berlebihan, ucap guru besar bidang filsafat hukum Islam UIN ya Sunan Kalijaga. Kiai Syafi'i merujuk pada Al-Quran surat An-Nahl ayat 5 yang menyebutkan bahwa hewan ternak diciptakan Allah untuk memberikan manfaat bagi manusia termasuk sebagai sumber pangan. Nih ya, artinya Dia telah menciptakan hewan ternak untukmu. Padanya hewan ternak itu ada bulu yang menghangatkan dan berbagai manfaat, serta sebagian dagingnya bisa kamu makan. An-Nahl surat 16 ayat ke-5. Menurut Ibnu Katsir, ayat ini adalah dalil kebolehan makan daging hewan ternak sebagai nikmat Allah, bukan tindakan zolim, katanya. Hal senada disampaikan Al-Qurtubi yang menekankan kata lakum dalam ayat tersebut sebagai izin pemanfaatan, namun tetap berada dalam koridor rahmah dan insan. Sementara lanjut Kiai Syafi'i, Al-Tabari menilai konsumsi hewan sebagai bagian dari tatanan penciptaan, bukan penyimpangan moral. Terkait etika konsumsi, Kiai Syafi'i juga mengutip surat Al-Maidah ayat 88 yang memerintahkan umat Islam untuk memakai rezeki yang halal dan thayyib. Allah SWT berfirman, "Makanlah apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu sebagai rezeki yang halal bagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang hanya kepadanya kamu beriman." Ini sedikit menarik gitu ya, soalnya kalau misalnya kita lihat dari respon orang-orang yang go vegan, mereka lebih sering meromantisasi binatang-binatang yang bertaring, padahal di Islam sendiri kalau misalnya bertaring itu jelas tidak boleh gitu ya. Ya kayak misalnya anabul ya, kucing, anjing, dan masih banyak lagi. Mungkin kalau misalkan ini buat untuk menyindir beberapa kelompok-kelompok orang yang masih makan daging kucing sama daging anjing bisa relate, tapi kalau misalnya untuk orang-orang Islam sendiri yang harusnya itu tidak diperbolehkan gitu ya makan makanan binatang yang bertaring, jelas itu tidak relevan.
Menurut surat Al-Maidah, menurut Kiai Syafi'i, konsep thayyib dalam ayat tersebut tidak hanya menyangkut zat makanan, tetapi juga cara memperolehnya. Dalam pandangan mazhab Syafi'i dan Hanafi dijelaskan bahwa mengkonsumsi makanan yang halal sah diperbolehkan secara hukum. Konsep thayyib adalah tidak menjijikan, tidak membahayakan, dan tidak diperoleh dengan cara yang kejam. Mazhab Maliki juga berpandangan bahwa konsep thayyib mencangkup cara memperoleh makanan, termasuk cara memperlakukan hewan. Sedangkan mazhab Hanbali berpandangan makanan halal bisa menjadi makruh atau haram jika diperoleh lewat penyiksaan. Ayat ini menjadi dasar kritik terhadap industri peternakan yang kejam, bukan larangan mutlak makan daging, kata pengasuh pesantren mahasiswa Al-Ansfa Sulaiman ini. Selain itu, Kiai Syafi'i juga mengingatkan surat Al-Maidah ayat 96 tentang kebolehan mengkonsumsi hewan laut. Ya, di mana Allah berfirman, "Dihalalkan bagi kamu hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai kesenangan bagimu. Dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan, dan diharamkan atasmu menangkap hewan buruan darat selama kamu dalam keadaan ihram. Bertakwalah kepada Allah yang hanya kepadanya kamu akan dikumpulkan." Sesempurna itu coy Islam aja. Jadi ya intinya itu aja mungkin bisa gue sampaikan terkait adanya permasalahan dan juga drama tentang Go Vegan. Gimana tanggapan kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Gue rasa cukup itu aja. Gue undur diri, sampai jumpa lagi di next video ngopi. Bye bye.